Halo Sobat Invest, jumpa lagi di podcast DPM PTSP Kaltim. Kali ini telah hadir perjumpaan kita episode DPM PTSP Kaltim di penghujung akhir tahun 2024. Telah hadir bersama kita PJS Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Kalimantan Timur, Bapak Dwi Farisa Putra Wibowo. PJS Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Bagus. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa Pak, dari Balikpapan dan juga kabupaten kota keliling terus ini ya Pak untuk memastikan pelayanan publik agar sesuai pelayanan yang prima dan juga bagus ya Pak. Siap. Terima kasih Pak atas kehadiran waktunya dan perkenaannya di podcast DPM PTSP Kaltim pagi hari ini Bapak. Baik, terima kasih Pak Dwi atas kehadirannya pada podcast DPM PTSP Kaltim kali ini Pak. Mohon izin Pak, bisa dijelaskan singkatnya dulu Bapak mengenai Ombudsman ini seperti apa Bapak? Oh ya, terima kasih Mas Bagus atas waktu dan juga undangannya tentunya. Mungkin sedikit dan sekilas ya Mas ya. Jadi Ombudsman ini sebenarnya salah satu institusi yang terlahir di era reformasi sebenarnya. Dia berbarengan dengan KPK, juga Komisi Informasi mungkin yang ada LPSK. Jadi Ombudsman ini adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Baik. Nah, itu menurut Undang-Undang 37 tahun 2008 yang kemudian diperluas juga di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sisi lain juga di Undang-Undang Pemerintahan Daerah di pasal 351 di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu menyebutkan juga Ombudsman itu adalah salah satu institusi yang menerima pengaduan. Nah, Ombudsman itu Mas Bagus adalah lembaga yang mengawasi itu subjeknya itu adalah pemerintah, penyelenggara negara, BUMN, BUMD, atau badan hukum yang sumber dan juga sumber penyelenggaraan itu sebagian atau keseluruhan itu bersumber dari APBN atau APBD. Nah, kurang lebih itu Ombudsman itu adalah lembaga yang mengawasi hal-hal yang tadi saya jelaskan seperti itu. Baik. Artinya Ombudsman ini lembaga mengawasi khususnya pelayanan publik ya Pak, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini ya Pak. Siap. Baik. Pak Dwi mohon izin Pak, apa peran utama Ombudsman Pak dalam memastikan pelayanan publik di Kalimantan Timur ini Pak dan juga di 10 kabupaten kota ini Pak? Ya. Nah, kami sendiri sebenarnya menyambung yang tadi saya bahas. Nah, objek kami dalam memastikan pelayanan publik itu adalah maladministrasi. Nah, kalau maladministrasi itu sendiri mungkin secara legal itu adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian, pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara, pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan imaterial. Nah, jadi kami itu memastikan bahwa perbuatan maladministrasi ini tidak terjadi. Nah, jadi itu objeknya. Nah, bentuk-bentuk yang kami awasi agar pelayanan publik ini tetap prima itu sebenarnya ada beberapa hal bentuknya. Seperti kita memastikan bahwa tidak terjadi penundaan berlarut. Misalnya itu salah contohnya dalam proses perizinan atau layanan publik apapun itu. Atau juga bentuknya bisa tidak memberikan pelayanan. Nah, atau juga mungkin tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, bahkan perbuatan tidak patut, sampai dengan soal yang kami kadang terima itu adalah soal hanya perkara senyum atau juga mungkin ada penyelenggara yang cerewet atau seperti apa. Nah, kami itu dalam mengawasi itu fokusnya adalah salah satunya adalah maladministrasi seperti itu. Dalam hal maladministrasi ini ya Pak, khususnya pelayanan publik ini ya Pak. Nah, kemudian bagaimana Pak penilaian selama ini yang telah berjalan khususnya pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur dan juga kabupaten kota yang menjadi supervisi dari Ombudsman Kaltim ini Bapak? Iya, jadi mungkin sebagai gambaran rekan-rekan pendengar senior ya, jadi Ombudsman ini sebenarnya punya dua tusi utama sebenarnya dalam pengawasan. Nah, pengawasan kami itu adalah pengawasan secara pasif maupun juga pengawasan secara aktif.
Nah, perlu saya jelaskan bahwa pengawasan secara pasif itu kita menerima pengaduan, basisnya itu menerima pengaduan. Jadi ketika ada maladministrasi kita tindak lanjuti. Kemudian secara aktif. Nah, secara aktif ini kita melakukan salah satunya seperti yang Mas Bagus sebutkan adalah penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kebetulan berdasarkan RPJMN terakhir ini berakhir di 2024. Jadi nanti tahun depan nomenklaturnya sudah berubah. Kita menyebutnya itu adalah penilaian maladministrasi di tahun 2025 sampai 2029 dengan produknya adalah opini pengawasan pelayanan publik. Nah, kita menilainya nanti dengan itu sebagai salah satu bentuk pengawasan secara aktif. Nah, kemudian mungkin kita hampir setiap tahun sejak 2013 Mas Bagus kita itu melakukan penilaian yang semula kita bersifat penilaian intervensi terfokus. Jadi memang dinas-dinas yang kita nilai itu kita fokuskan, terus kita juga selain mengawasi melakukan pembinaan sampai akhirnya berkembanglah sampai sekarang di seluruh kabupaten kota. Mungkin per 2019 itu seluruh kabupaten kota. Nah, itu kita melakukan penilaian di seluruh kabupaten kota, termasuk juga kementerian lembaga, yaitu institusi kepolisian dan juga kantor pertanahan, seperti itu. Nah, kemudian izin Pak Dwi, ini kan mungkin teman-teman nanti yang akan melihat tayangan podcast ini belum banyak yang tahu Pak, bagaimana proses penilaian ombudsman terhadap instansi dan juga vertikal maupun yang di lingkup Pemprov Kaltim ini seperti apa Pak? Teknis penilaiannya kemudian sampai dengan nanti 2025 ya Pak dirubah menjadi penilaian maladministrasi, kepatuhan pelayanan publik maladministrasi ya Bapak. Bagaimana Bapak? Jadi kami setiap awal tahun biasanya kita meminta data terkait klaster produk layanan agar kita mengetahui sebenarnya jenis-jenis produk pelayanan, karena memang produk pelayanan ini hampir tiap tahun itu berkembang. Ini juga melihat banyaknya perubahan regulasi, apalagi ada Undang-Undang Ciptaker yang kemarin juga secara tidak langsung mengubah dinamika kewenangan pusat dan daerah. Nah, di awal kita biasanya meminta data itu, kita klaster, kemudian di bulan-bulan 4 atau bulan 5, yang jelas tidak bertabrakan dengan bulan puasa, kita bisa melakukan workshop awal, kita mengundang seluruh lokus yang kita nilai untuk kita berikan pendampingan. Nah, penilaian ini sendiri sebenarnya kita meliputi 4 aspek dimensi. Nah, yang kita nilai itu yang pertama adalah berkaitan tentang aspek dimensi input, yaitu berkaitan tentang soal sarana dan prasarana. Kedua juga yang kita nilai berkaitan dengan soal kompetensi si penyelenggara. Di sisi lain juga ada penilaian tambahan khusus untuk pemerintahan daerah, yaitu kita mengkonversi nilai dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan standar pelayanan minimal SPM. Seperti itu. Itu tuh dimensi yang pertama, yang dimensi input. Nah, yang dimensi selanjutnya adalah soal dimensi proses. Dimensi proses ini berkaitan mengenai penerapan standar pelayanan. Jadi kita akan banyak mencari tahu berkaitan tentang apakah standar pelayanan sebagaimana Undang-Undang 25 itu berjalan apa tidak. Kita akan memastikan baik secara non-elektronik, kita cek apakah dia memang terpublikasi, kemudian secara elektronik juga kita cek baik dari media sosial, web atau aplikasi yang berkaitan dengan berkaitan dengan pelayanan perizinan. Nah, kami juga memastikan apakah itu SK standar pelayanan itu sudah dilaksanakan nggak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, itu yang aspek kedua di dimensi proses. Nah, lanjutnya lagi Mas, kita juga melakukan penilaian pada dimensi output. Output ini jadi kita memastikan berdasarkan persepsi masyarakat. Jadi kita mengambil random sampling setiap produk yang kami minta di awal tahun itu, kemudian juga pas pendanaan kita minta, kita pastikan siapa yang mengakses layanan itu kita wawancara.
kita pastikan apakah dalam proses proses perizinan itu terjadi nggak namanya maladministrasi seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada soal pengelolaan pengaduan, Mas Bagus. Nah, pengelolaan pengaduan ini sebenarnya soal bagaimana responsivitas dinas-dinas terkait yang termasuk dalam lokus penilaian. Dalam hal ini juga adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apakah dalam mengelola pengaduan itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengaduan. Nah, itu yang kita coba nilai bagaimana sih sebenarnya pelayanan publik itu dalam perspektifnya Ombudsman. Seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa Pak, artinya ada 4 penilaian dimensi itu merupakan dari tolak ukur ya Pak untuk penilaian maladministrasi itu. Kemudian Pak Dwi mohon izin Pak, yang masih jadi penasaran khususnya juga di internal kita Pak, kemudian rekomendasi hasil dari penilaian maladministrasi itu biasanya kan akan diumumkan Bapak. Selama ini kan mungkin dalam surat atau edaran ya Pak, kemudian apakah dari hasil supervisi pengawasan itu akan ada tindak lanjutnya Pak terhadap kegiatan pengawasan atau penilaian maladministrasi itu? Jadi sebenarnya kalau bicara dalam perspektif lebih luas, sebenarnya ini yang juga perlu diketahui juga seluruh penyelenggara, khususnya juga pemerintah daerah dan kementerian lembaga, bahwa indeks reformasi birokrasi itu salah satu indikatornya adalah hasil dari penilaian Ombudsman, itu pertama. Jadi kalau syarat untuk menaikkan tunjangan kinerja itu salah satunya adalah indeks RB-nya yang di dalamnya adalah hasil Ombudsman. Jadi relevansinya di situ salah satunya. Kedua, kalau bicara dalam perspektif perencanaan pembangunan, hasil kami ini juga salah satu instrumen dalam indikator evaluasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi dalam hasil mereka, dalam juga penghargaan untuk pembangunan daerah yang berhasil itu, indikatornya itu menggunakan hasil dari Ombudsman. Nah itu di sisi lain juga untuk program Satu Data, lagi-lagi juga hasil dari Ombudsman seperti itu. Termasuk juga beberapa dasar-dasar pemetaan misal potensi korupsi dalam perspektif pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK juga datanya dari Ombudsman. Jadi memang Mas Bagus, penilaian ini antar indeksnya ini saling berkaitan seperti itu. Baik, artinya ada 3 sendiri tadi ya Pak, komponen adalah tindak lanjut itu cukup penting Pak, bagian dari reformasi birokrasi dan kesuksesan perencanaan pembangunan suatu daerah. Dan juga dengan tingkat korupsi dan sebagainya itu menjadi salah satu pertimbangan yang penting ya Pak, penilaian Ombudsman itu Pak. Luar biasa Pak. Mohon izin Pak Dwi, berkaitan dengan digitalisasi nih Bapak, bagaimana Ombudsman memandang bahwa pelayanan publik untuk digitalisasi khususnya di Kalimantan Timur ini seperti apa Bapak hasil penilaian yang terbaru ini Bapak? Kita sendiri sih melihat soal digitalisasi itu mungkin juga butuh dibedakan ya, mungkin untuk wilayah perkotaan masih memang untuk digitalisasi itu sangat diperlukan, tetapi memang kalau untuk di daerah kayak contoh saja misal di Mahakamulu seperti itu, nah kadang-kadang itu masih jadi terkendala karena blank spot seperti itu. Makanya dalam penilaian kami itu kami melihat pada 2 aspek, aspek elektronik maupun non elektronik. Nah, kalau kami sih memang banyak mendorong ketika kan tidak semua pemerintah daerah yang bisa memaksimalkan mungkin keberadaan website atau apa, tetapi kami juga banyak mendorong itu kalau bisa pelayanan itu juga memaksimalkan media sosial seperti itu agar akses penggunaan itu bisa lebih relatif lebih mudah dan juga terakses oleh masyarakat seperti itu. Makanya penilaian kami itu tidak terkunci oleh web atau juga aplikasi, tapi bagaimana masyarakat bisa mengakses. Secara umum memang kita melihat sudah ada banyak perubahan peningkatan itu, cuma memang yang sekarang kita dorong itu soal kompetensinya. Kadang-kadang medianya ada tapi sumber dayanya yang belum siap seperti itu. Nah itu yang dalam catatan kami itu banyak hal tantangan, apalagi kan daerah kita ini kan bukan kayak daerah di Pulau Jawa ya, maksudnya yang semua akses itu bisa dilakukan mungkin lewat darat atau apa dan tidak berjauhan. Sementara kalau di Kalimantan Timur ini
kita untuk ke Mahakam Ulu, ke Kutai Barat atau juga ke Bro itu kan memakan waktu dan biaya. Betul. Seperti itu. Maka digitalisasi di era SPBE juga, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu juga sangat penting seperti itu. Baik. Artinya menjadi salah satu tolak ukur penting penilaian ya Pak untuk Penilaian, SPBE salah di satunya pelayanan seperti publik itu. gitu Pak. Baik Pak. Selain mengenai SDM tadi ya Pak dan juga konektivitas antar daerah itu di Kalimantan Timur Pak. Kira-kira hasil penilaian di pelayanan publik khususnya di Kaltim ini apa saja Pak yang perlu menjadi catatan perbaikan Pak di kemudian hari Pak selain SDM digitalisasi Iya. dan juga konektivitas tadi Pak. Dari 4 aspek itu banyak itu kita melihat bahwa masih kita terdapat nih, saya bicara seluruh kabupaten ya. Baik. Sama seluruh juga salah satunya kementerian lembaga itu kita masih banyak komponen standar pelayanan itu yang belum ada seperti Standar itu. pelayanan. Nah, standar pelayanan ini berkaitan mengenai kepastian layanan, soal waktu misal, soal waktunya ada tapi tidak terpublis biayanya berapa. Nah, yang seperti itu kan kadang-kadang kalau kita tidak sampaikan potensi untuk terjadinya maladministrasi atau korup dalam tanda kutip itu bisa besar itu kita masih banyak nemui seperti itu. Bahkan kita itu masih banyak melihat orang tuh masih belum paham apa itu standar pelayanan publik. Nah, itu pertama catatan saya. Kedua juga soal inklusivitas pelayanan terhadap kelompok rentan. Jadi memang mohon maaf teman-teman kelompok rentan ini juga kan basisnya orang yang mempunyai hak yang sama seperti kita. Dan Undang-Undang 25 tahun 2009 maupun juga Undang-Undang terkait disabilitas itu sudah memberikan jaminan. Nah, itu masih sebagian besar masih dianggap tidak prioritas seperti itu. Makanya banyak masih catatan kami terkait bagaimana inklusivitas teman-teman penyelenggaraan pelayanan publik itu perlu ditingkatkan. Di sisi lain juga kita masih banyak mencatat banyak dinas itu belum tahu bagaimana mengelola pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan orang, ekspektasi orang ke kita itu perlu dikelola seperti itu. Bahkan itu dalam era modern itu kita punya aplikasi SP4N Lapor itu biasanya bisa jadi big data untuk kita mengintervensi sebuah kebijakan. Kenapa sih masalah ini bisa berulang? Bahkan di kami, basis kami itu dalam penanganan pengawasan secara aktif itu adalah laporan-laporan berulang, pemetaan seperti itu. Itu banyak itu masih belum dilakukan seperti itu. Walaupun tren nilainya dari 2022 sampai 2024 3 tahun belakangan ini meningkat, tetapi catatan kami itu ya pelayanan publik itu tidak hanya dilihat secara normatif, tapi juga perlu dalam kacamata publik yang merasakannya. Makanya itu banyak perlu dicatat. Nah, di sisi lain juga ini yang paling penting perannya pengawasan internal. Maksudnya pengawasan internal itu selalu diasosiasikan bahwa itu peran dari inspektorat. Nah, inspektorat memang termasuk yang disebut sebagai pengawas internal. Tetapi di sisi lain atasan langsung itu juga pengawas internal. Peran atasan langsung untuk memastikan sebuah proses pelayanan publik itu berjalan secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sangat penting. Nah, kami mendapati bahwa masih banyak yang belum dilakukan seperti itu. Baik. Kelompok rentan yang dimaksud tadi itu disabilitas ya Pak? Disabilitas, ibu menyusui, baik. Kemudian juga anak-anak juga termasuk, atau juga orang tua lansia seperti itu. Baik. Itu menjadi salah satu tolak ukur ya Pak untuk kualitas pelayanan publik. Pengaduan dengan adanya span lapor dan sebagainya itu ya Pak. Kemudian Kaltim ini kan ada IKN Bapak. Iya. Idealnya seperti apa Pak menurut kacamata Ombudsman terhadap pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur Pak? Kalau IKN sendiri kebetulan memang Ombudsman per Januari kemarin juga Ombudsman Kalimantan Timur ya. Kita diberikan perluasan kewenangan berdasarkan keputusan Ketua Ombudsman RI untuk mengawasi salah satunya adalah IKN. Karena IKN juga kan berdasarkan undang-undangnya sendiri dia penyelenggaraan pemerintah setingkat provinsi walaupun pejabatnya setingkat menteri. Maka dia secara otonom itu sebenarnya tuh terpisah, Mas. Nah, itu pertama. Nah, sekarang memang kami juga di Rakernas kemarin juga fokusnya ke soal IKN. Nah, kami tuh masih menemukan memang pada masa transisi ini memang banyak dinamika dan permasalahan di sana. Betul. Ya, banyak catatan soal pertanahan. Pertanahan ini juga menjadi catatan kan karena banyak ketidakpastian di sana. Karena sampai sekarang itu masih jadi debatable antara
di masyarakat maupun di pemerintah daerah sendiri. Siapa sih yang bertanggung jawab di wilayah Sepaku dan Samboja itu dalam penyelenggaraannya? Misal saja di awal tahun kemarin polemik soal siapa yang menganggarkan di sana. Misal kemarin dari Bapeda juga sempat kita mendapat informasi dalam musrembang terakhir itu menyebutkan bahwa misal kayak Pemkab Kukar dan juga Pemkab PPU maupun Pemkab Kaltim itu sempat tidak menganggarkan, kecuali Kaltim itu 40% dari anggarannya. Padahal menurut undang-undang itu sendiri, kalau nggak salah di pasal 39 itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di sana itu tetap existing dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat sampai dengan keputusan presiden terkait pemindahan itu ditetapkan seperti itu. Jadi otorita itu belum melaksanakan fungsinya secara khusus. Dia itu kan ada 4P apa 5P saya lupa. Salah satunya kan perpindahan peralihan pembangunan sampai terakhir itu Pemdasus. Nah, Pemdasusnya itu ketika dia ditetapkan sebagai ibu kota negara Nusantara, perpindahan itu ada. Nah, artinya semua kewenangan itu seharusnya memang ada posisinya di pemerintah daerah saat ini. Cuma terjadi kesalahpahaman, akhirnya proses pelayanan publik itu cukup terganggu seperti itu. Nah, itulah yang salah satu catatan. Bahkan ada satu temuan kami, misal selain pertanahan itu soal ada 5 desa itu tidak masuk tata ruang dari OIKN di dalam RDTL-nya, atau juga Pemkab Kukar maupun juga Pemkab PPU. Nah, itu kan jadi masalah tuh. Ternyata ini transisi ini belum smooth. Nah, kemarin memang kita sih banyak berharap bagaimana peran pemerintah daerah itu dibikin lebih strategis dalam transisi ini. Saya lihat memang perpindahan ini domainnya banyak pemerintahan pusat daripada melibatkan pemerintah daerah. Sehingga peran-peran itu sendiri kadang-kadang banyak menciptakan ketidakpastian, termasuk dalam hal ini adalah pelayanan publik. Seperti itu, Mas. Luar biasa sekali ya Pak tantangannya dalam peralihan ini ya Pak. Mungkin ini tahap peralihan ya Pak, bisa dikatakan peralihan ya Pak untuk IKN ini ya Pak. Baru nanti sampai ke tingkat Pemdasus yang di tingkatan terakhir ya Pak. Mohon izin Pak, ini kan sangat kompleksitas ya Pak, berkaitan dengan kawasan Samboja, Sepaku, dan khususnya di kabupaten kota lainnya Pak. Bagaimana sih Pak masyarakat untuk mengakses pengaduan ke ombudsman atau ketika terjadi maladministrasi di suatu instansi, masyarakat bisa melakukan pengaduan ke ombudsman itu seperti apa Pak? Caranya yang mudah atau bisa diakses itu Pak? Kalau kami sih sebenarnya punya dua kantor ada di Balikpapan dan ada di Samarinda. Itu juga salah satunya menjawab tantangan terkait adanya keberadaan IKN. Jadi masyarakat bisa mengadu secara langsung, misal ke kantor kami. Yang pertama di Samarinda ada di jalan saya lupa lagi jalannya, di jalan MT Haryono, dan juga di Balikpapan tuh ada di Jalan Jenderal Sudirman di lantai 2 Gedung Inutani. Nah, itu yang secara langsung. Nah, secara kami juga punya call center 137, jadi bisa menghubungi itu, atau juga ke email kami juga. Bisa ke kaltim@ombudsman.go.id untuk menyampaikan keluhan. Jadi mengadu ke kami itu tidak mesti harus berjumpa langsung seperti itu. Jadi memang kita memudahkan akses terhadap masyarakat. Cuman memang pengaduan yang kami lakukan itu ada pengaduan yang opsi terakhir yang dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dalam syarat dan juga undang-undang yang mengatur kami itu, pertama adalah masyarakat itu wajib untuk mengadu dulu ke internal. Misal dalam hal ini misal contoh ya di PTSP, misal dia bisa mengadu ke atasan langsungnya dulu. Misal kalau ternyata front office di PTSP ini dianggap memperlambat, misal kayak gitu, dia ngadu aja ke atasan dulu. Tapi ketika atasannya tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut, silakan sampaikan ke ombudsman. Jadi ombudsman itu adalah pilihan terakhir.
Nah, seperti itu kurang lebihnya. Baik, luar biasa. Artinya pengaduan di instansi masing-masing apabila buntu sehingga bisa lanjut ke ombudsman kan gitu Bapak. Luar biasa sekali. Baik Pak Dwi, di perjumpaan sesi terakhir apa saran dan masukan Bapak Pak khususnya untuk penyelenggara pelayanan publik DPMP-TSP Pak, baik DPMP-TSP provinsi dan juga kabupaten kota di Kaltim Bapak? Iya, kurang lebih sebenarnya sama seperti catatan awal. Memang rata-rata kecuali Pemkap Mahakam dulu ya Mas, saya sambil baca data ini. Memang rata-rata hasilnya sudah cukup baik, angkanya di atas 80 dari mungkin interval kami dari kalau hijau itu dari 78 sampai 100, kemudian kalau interval kuning itu dari sedang itu 54 sampai 77,99 dan interval yang paling rendah itu 32 sampai 53 sekian. Nah, itu memang rata-rata saya bisa sampaikan bahwa memang ketersediaan sarana dan prasarana di PTSP kita itu memang cukup baik. Cuma memang tantangannya itu adalah konsistensi. Jangan sampai memang ketika kita dinilai kita selalu bersiap-siap, tetapi ketika kita tidak dinilai hasilnya justru semangatnya justru sangat berkurang. Jadi kemarin juga hal serupa juga kami sampaikan di forum BKPM di pusat, kita sampaikan data bahwa tidak semua perizinan itu masih berbasis OSS, karena masih ada yang sifatnya masih di luar OSS. Nah, itu juga kan penting untuk dipastikan bagaimana pelayanan publiknya itu berkualitas seperti itu. Nah, itu catatan kami. Dan kedua, memang rata-rata soal pengawasan internal, penting kiranya memang pengawasan internal dari atasan langsung itu dilakukan agar penilaian dan hasil dari kami ini bisa dijaga. Trennya naik Mas, hampir tiap tahun tuh pasti naik seperti itu. Cuman ya itu, ini juga tidak menjamin bahwa masyarakat itu tidak mengeluhkan layanan di situ. Kalau data kami secara statistik itu laporan perizinan itu juga lumayan cukup banyak. Kami ada kurang lebih 51 laporan berkaitan perizinannya. Memang ekspektasi masyarakat tinggi. Jadi saya harap memang teman-teman PTSP itu bisa lebih meningkatkan. Jadi kita tidak terjebak dengan nilai dan angka seperti itu. Apalagi tahun depan penilaian kami mungkin akan melakukan banyak perubahan yang lebih memperbesar domain masyarakat dalam mempengaruhi penilaian kami. Karena kami dari institusi pengawas, maka perspektif yang perlu dibangun adalah perspektif dari publiknya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Artinya penilaian ke depan akan lebih banyak melibatkan masyarakat langsung ya Pak untuk mengawasi pelayanan publik kita ya Pak. Terima kasih Pak Dwi Farisa Putra Wibowo, PJS Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Kalimantan Timur atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Baiklah, Sobat Podcast, perjumpaan podcast DPMP-TSP Kaltim kali ini bersama PJS Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Kalimantan Timur, Bapak Dwi Farisa Putra Wibowo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam investasi.